Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christopher Wilpin dengan NIM 24101200. Saya berasal dari Prodi PKK 2 semester 1, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan isi tugas yang diberikan oleh dosen penampu kami, yaitu Romo Ardianus Dilan CP. Baik, ikuti saya terus. Baik, di sini saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Awal Mula Penciptaan di dalam Kitab Kejadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi abstrak saya yang sudah saya buat. Langit dan bumi ada bukan sendirinya, ada tetapi ada penciptanya. Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Menjadi diskusi bukan suatu yang berupa seperti yang terjadi pada kaum awan, mahasiswa, sarjana, kaum Libra, dan ISIS. Masing-masing memberikan kalimnya sehingga dalam diskusi itu memunculkan keragaman represi. Umumnya pada sarjana teologi sepakatan tidak terlalu fokus ingin menganui beberapa usia langit dan bumi setelah dicipta, dan kepada pencipta itu Allah lakukan. Baik, kitab Kejadian di dalam bahasa Ibrani adalah Bereshit, yang artinya pada mulanya. Sesuai dengan judulnya, kitab ini memuat kisah pemula dari segala sesuatu, langit dan bumi, alam semesta, hawa, tumbuhan, manusia termasuk keluarga dan segala macam hal yang ada di dunia ini. Kejadian pasal 2 adalah keadaan ideal bagaimana seharusnya ciptaan Tuhan bergerak, berkembang untuk memuliakan Allah, Sang Pencipta yang Maha Kudus. Di dalamnya termuat maksud dan rancangan Allah untuk menolong ciptaannya. Khusus manusia memiliki nilai sebagaimana ia diciptakan. Allah menciptakan manusia secara langsung. Allah membentuk manusia itu dengan memakai tangan Allah sendiri. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tidak sama hanya dengan penciptaan makhluk lainnya. Allah menciptakan makhluk lainnya hanya dengan berfirman tanpa Allah membentuk langsung. Allah juga memberikan kuasa kepada manusia atas makhluk ciptaan yang lain. Ini juga mengungkapkan salah satu bukti bahwa manusia itu berada dari makhluk ciptaan yang lain. Dalam Perjanjian Lama, manusia tidak dilihat secara terpisah atau sendiri-sendiri, tetapi sebagai anggota-anggota yang bertanggung jawab dari suatu keluarga atau suku bangsa. Seorang individu adalah seorang anggota keluarga atau suku bangsa yang termasuk dalam satu marga, dipersatukan dalam satu suku yang semuanya berbeda dalam kesatuan dan seluruh kaum Israel. Dan di sini dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 secara khusus berbicara mengenai bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Pada hari ini pertama sampai hari kelima, Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman, maka segala sesuatu yang jadi menurut rencana dan kehendak Allah. Namun ketika Allah ingin menciptakan manusia, di sini terjadi satu pertumbuhan yang mana Allah tidak menggunakan firman-Nya dengan berbada tetapi Allah bertindak langsung dengan menggunakan apa yang telah diciptakan sebelumnya. Allah memakai debu dan tanah sebagai sarana untuk menciptakan manusia dan memberikan napas kepada manusia, sehingga manusia disebut sebagai makhluk hidup. Manusia mempunyai kekuasaannya dalam hal
penciptaan dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Kita sebagai makhluk yang diciptakan tidak bisa memproses dan mempertanyakan semua ini kepada Allah sebagai pribadi yang telah menciptakan manusia. Seharusnya kita bangga dan bersyukur karena kita diciptakan berada dengan ciptaan Allah yang lain. Dalam hal ini Allah tidak diskriminasi atau tidak pilih kasih dalam hal penciptaan. Alkitab katakan bahwa Allah mengasihi manusia. Dan di sini dikatakan kejatuhan manusia dalam dosa. Dalam Perjanjian Baru, dosa juga diartikan sebagai ketidaktaatan. Ketidaktaatan ini tidak hanya melanggar hak dan hukum Taurat Allah, tetapi juga melawan Allah sendiri, merupakan suatu dalam pengertian hukum dunia adalah melanggar terhadap suatu yang sudah secara perjanjian bersama. Diciptakan oleh ahli-ahli hukum agar menjadi perodokan untuk mengatur hidup sosial dan etika dalam masyarakat. Awalnya dosa, peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa saat berada di Taman Eden setelah dipengaruhi oleh ular, adalah bukan alasan melainkan kisah masuknya dosa ke dalam dunia. Kisah yang dimulai oleh kitab Kejadian yang mengajarkan bahwa Allah menciptakan makhluk yang beragam manusia. Manusia adalah ciptaan yang diciptakan segambar dengan Allah. Salah satu makna dari segambar dengan Allah adalah bahwa manusia diberikan akal budi, suatu yang membedakannya dari Hawa, tumbuhan, dan dengan akal budi itu mempunyai pikiran atau kehendak bebasnya. Dan manusia adalah gambar Allah diciptakan berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan kudus atau suci, artinya bahwa manusia diciptakan oleh Allah tanpa dosa. Ketidakkan manusia kepada Allah yang melahirkan dosa dalam diri manusia. Dosa membuat manusia menjadi kehilangan kekudusan Allah sehingga semuanya keturunan Adam dan Hawa disebut sebagai manusia berdosa. Kehadiran dosa dalam diri manusia tidak berarti bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Kasih Allah tidak terpengaruh dengan dosa yang ada dalam diri manusia. Kasih Allah bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan menjadikan manusia mendapatkan hidup yang kekal ketika manusia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jawab, karena Allah tidak menciptakan robot yang telah terprogram. Allah telah menciptakan manusia yang mempunyai akal budi, makhluk yang bisa memutuskan atau memisahkan dan kepadanya, ataupun memutuskan untuk tidak mengasihi dan tidak menasihati. Dia memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk memilih menaati dia atau tidak. Pilihan Adam dan Hawa ternyata adalah tidak taat dan menyimpan di rancangan kebaikan Tuhan atas mereka. Jadi jelas bahwa sesungguhnya Allah tidak memberikan kesempatan pada dosa di Taman Eden, tetapi memberikan kesempatan pada manusia untuk memilih menjadi taat atau taat kepadanya. Dan ketika manusia memilih untuk tidak taat, maka dosa masuk ke dalam dunia. Salah satu arti dari dosa adalah tidak menyampaikan dari Tuhan. Pengguna kehendak bebas-bebas inilah yang tercetak dalam tebal dalam kisah Taman Eden. Allah memberikan firman agar Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang memberikan yang jahat dan benar. Buah dari pohon-pohon lain boleh mereka makan, hanya buah dari pohon itu saja yang tidak boleh dimakan karena bisa membatalkan kematian. Tidak diceritakan berapa lama keduanya mengaumi Taman Eden dan menikmati segala yang terindah sampai suatu hari ular datang dan membujuk Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang
yang baik dan yang jahat tersebut. Singkat cerita, keduanya lalu memakan buah dari pohon tersebut. Tidak mereka memijaki, keduanya menjadi telanjang. Hal menunjukkan pada kehilangan kemuliaan Allah, mengalami kematian pada akhirnya. Orang lalu membandingkan peristiwa itu dengan Allah sehingga timbul pemikiran-pemikiran yang kilur. Misalnya, apakah Allah tidak mengetahui tindakan ular yang menghampiri Hawa? Apakah Allah tidak melihat percakapan antara Hawa dan ular tersebut? Apakah Allah tidak tahu ketika Hawa memakan buah itu? Jawab ialah, tentu Allah mengetahuinya karena Dia Maha Tahu. Bila demikian, mengapa Allah memberikan Adam dan Hawa memakan buah itu dan akhirnya jatuh ke dalam dosa? Jawab, karena Allah tidak menciptakan robot yang lelah. Telegram. Kesimpulan yang saya dapat berikan dari paper saya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita seharusnya dapat memahami bagaimana Tuhan ciptakan segala sesuatu dengan sempurna, bagaimana kita sebagai manusia dapat menghargai dan merawat ciptaannya dengan membahas kisah penciptaan dan perspektif waktu materi dengan ruang diharapkan. Artikel ini dapat memberikan pemahaman yang telah mendalam mengenal kebesaran Tuhan dan ciptaannya, serta memperkuat keyakinan kita sebagai umat manusia. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan paper saya. Sebelum pamit, saya mohon minta maaf atas kesalahan kata atau ucapan yang salah saya sampaikan saat menjelaskan paper saya. Saya ucapkan terima kasih.